Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan jenis-jenis format kegiatan bimbingan konseling. Saya Fikri Gunawan dengan NIM 22232047 sebagai moderator dan Kak Yaumi Aulia Fadira dengan NIM 22129238 dan Gita Permatasari dengan NIM 22005065. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian format bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Materi selanjutnya, jenis-jenis format kegiatan bimbingan konseling yang akan dibawakan oleh Kak Yaumi Aulia Fadira. Kepada Kak Yaumi Aulia Fadira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan terkait dari jenis-jenis format kegiatan bimbingan konseling, yang mana jenis-jenis format kegiatan bimbingan konseling ini ada 6 jenis format. Yang pertama yaitu ada format klasikal, yang kedua ada format kelompok, ketiga ada format individual, yang keempat ada format lapangan, yang kelima ada format jarak jauh, dan yang keenam ada format kolaboratif. Baik, di sini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu mengenai format klasikal. Menurut Santoso, tahun 2011 nomor 139, bimbingan kelas atau klasikal merupakan program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat. Format klasikal merupakan format yang berfungsi untuk mencegah, memahami, memelihara, dan mengembangkan dengan upaya yang secara spesifik diarahkan pada proses yang proaktif tanpa mengenal gender, ras, agama, baik itu dimulai dari tingkat TK maupun sampai tingkat sekolah menengah atas, yang disajikan melalui kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir dari peserta didik. Kegiatan format klasikal ini memiliki tujuan, yang mana tujuan dari format klasikal ini yaitu untuk memberi bantuan kepada seluruh peserta didik atau klien melalui kegiatan untuk penyiapan pengalaman terstruktur agar peserta didik mempunyai kesadaran tentang diri sendiri dan lingkungannya, yang mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku yang layak dalam penyelesaian diri dengan lingkungan, mampu serta memenuhi kebutuhan dan menangani masalahnya, dan mengembangkan diri secara tumbuh dan produktif. Untuk dapat melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara baik, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pemahaman peserta didik. Yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau konseli atas dasar hasil pemahaman peserta didik. Langkah yang ketiga, memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberikan layanan. Yang keempat, persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis maupun suatu bukti administrasi kegiatan. Yang langkah kelima, memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru bimbingan konseling atau konselor. Dan langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Format yang kedua ada namanya format kelompok. Format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya dalam format kelompok ini yaitu seorang konselor
mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok, yang mana ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara kelompok, yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional. Format kelompok ini memiliki tujuan. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, tujuannya dapat mengembangkan minat dan bakat masing-masing anggota kelompok. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok, terdapat beberapa unsur sehingga kegiatan tersebut bisa disebut dengan konseling kelompok. Adapun unsur-unsur yang ada dalam konseling kelompok yaitu anggota kelompok, yang kedua pemimpin kelompok, yang ketiga permasalahan yang dihadapi antar anggota konseling kelompok adalah permasalahan yang sama. Unsur yang keempat, metode yang dilaksanakan dalam konseling kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok. Yang keenam, kegiatan konseling kelompok dilaksanakan berdasar pada alam kesadaran masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, menekankan pada perasaan dan kebutuhan anggota, dan yang terakhir adanya dinamika kelompok antar anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Baik, kita langsung masuk kepada format selanjutnya, yaitu format individual. Format individual adalah suatu format kegiatan bimbingan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan, seperti memberikan masukan motivasi, biar klien tersebut bisa mandiri. Tujuan dari penggunaan format kegiatan individual dalam bimbingan dan konseling adalah memberikan pelayanan yang lebih terpersonal dan terfokus pada setiap klien. Dengan merancang format ini, memiliki tujuan utama untuk menciptakan ruang yang aman dan terpercaya di mana klien dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan tantangan pribadi mereka. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan terkait materi yang sudah kami diskusikan. Untuk tiga format selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yaumi Aulia Fadira. Untuk format selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Gita Permatasari. Kepada Kak Gita Permatasari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang format kegiatan lapangan. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan atau konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarah dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar kelas, konselor bisa mempunyai klien di lapangan di mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan ini bisa kita lakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan konseling luar sekolah, yaitu disebut dengan PLBK di luar sekolah. Maksudnya dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa lainnya. Yang selanjutnya adalah format kegiatan jarak jauh, di mana kegiatan format jarak jauh itu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa atau media atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat keterbanyak seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh. Di sini internet merupakan hal yang sangat diminati oleh orang dewasa ataupun orang berusia lanjut. Termasuk anak-anak, salah satu layan format kegiatan jarak jauh, bimbingan konseling sebagai alat komunikasi antara konselor dan konseling sebagai berikut. Yang pertama itu adalah layanan bimbingan konseling berbasis video conference. Yang kedua adalah layanan bimbingan konseling berbasis telepon. Format selanjutnya adalah kegiatan kolaboratif. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau memasukkan hal-hal yang
bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Jadi kolaborasi ini adalah suatu bentuk kerjasama atau interaksi kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang melibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Tujuan dari kolaboratif ini adalah menjalin hubungan baik antara konselor, konseling, serta pihak-pihak lainnya sehingga ketika terjadi permasalahan maka dibutuhkannya pihak ahli konselor. Yang kedua adalah konselor mampu membantu siswa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan baik. Yang ketiga adalah memberikan berbagai informasi, bimbingan konseling dan yang dibutuhkan melalui ahli-ahli yang lainnya. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Gita Permatasari. Sekian hasil presentasi kami kelompok 10. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.